Selamat pagi, Bu Regina, dan semua pendoa yang terkasih. Terima kasih telah memulai dengan doa Novena Rosa Mistika, dan juga belajar berdoa dengan Rosario khususnya. Hari ini saya ingin berbagi kesaksian dari hasil doa Novena Mistika Rosa ini. Saya ingin membagi supaya kita sama-sama belajar untuk mengetahui betapa luar biasanya doa tersebut bisa mengubah orang-orang yang dengan tekun berdoa bersama Bunda Maria. Ini saya berikan kesaksian dari Lituania. Sebuah negara di sebelah Rusia ya. Berikut adalah kata-kata dari pastor bernama Mikhail Stanis. Di tahun 1994, tertulis tanggal 10 Mei. Dia menulis kepada Tuan Horst yang terhormat, "Saya senang karena patung mawar mistik telah sampai kepada kami dalam kondisi baik. Paket itu memberi saya kegembiraan yang besar. Semua isinya berharga dan bernilai. Pertama-tama, patung yang indah, tetapi juga gambar-gambar dalam ukuran besar dan kecil. Rosario, skapulir coklat, medali, dan 3 salinan gambar Rosa Mistika sangat cocok untuk ditempel di dalam mobil. Banyak pastor dan orang lain telah meminta gambar-gambar ini kepada saya. Mereka semua ingin mendapatkan perlindungan mawar mistik saat bepergian ketika banyak kecelakaan tak terduga dapat terjadi. Seperti yang Anda ketahui, umat kami sangat mencintai Bunda Maria. Tepat sebelum bulan Mei dimulai, saya membagikan beberapa gambar yang indah di antara keluarga-keluarga, juga menjelaskan kepada mereka bagaimana memulai doa tersebut. Dan begitulah patung itu mulai berpindah dari rumah ke rumah berupa doa sinekel ya, dari Madonna Mistika Rosa. Adalah sebagai tamu terkasih dari semua orang. Dimanapun ia disambut dan dihormati dengan sepenuh hati, dan setiap rumah yang telah dikunjunginya, ia membawa kedamaian, cinta, dan kesehatan. Tuan Horst, Anda telah membawa pembaharuan spiritual ke paroki saya. Bersama seluruh komunitas saya akan berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan memberi Anda kesehatan yang baik. Demi kehormatan mawar mistik, Anda telah memulai kegiatan besar yang mencakup seluruh dunia. Semoga Tuhan membalas Anda selamanya. Dengan hormat, Pastor Mikhail Stanis." Ini saya bacakan lagi dari Suster Aldona Palionsti, juga dari Vilnius. Pada tanggal 29 Agustus 1993, kami berkumpul untuk menghormati Bunda Maria dan menebus kesalahan terhadapnya. Patung itu dibawa ke gereja, misa kudus dirayakan, kemudian mawar mistik dibawa ke daerah lain di lain kota. Bunda Maria dihormati dengan doa, renungan, dan kemudian dengan doa rosario. Pada malam harinya, patung itu dibawa kembali ke sebuah keluarga. Salah satu wanita
sebelumnya tidak menjalani kehidupan yang saleh. Tetapi ketika Bunda Maria mengunjunginya selama 9 hari, ia mulai pergi ke gereja setiap hari dan menerima sakramen dan tidak pernah berhenti sejak saat itu. Yang berikutnya, kesaksian dari sepasang suami istri belum menikah yang telah tinggal bersama memohon kepada saya, yaitu suster yang tadi saya sebutkan namanya, Suster Aldona Valiantis, memohon kepada saya untuk membawa mawar mistik ke rumah mereka. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh melakukan ini karena mereka tidak pergi ke gereja dan bukan orang Kristen yang setia dan taat. Tetapi mereka memohon kepada saya sambil menangis. Jadi saya membawa Bunda Maria kepada mereka. Kami berdoa dan bernyanyi selama 9 hari di rumah mereka. Lalu kami berbincang-bincang, pria dan wanita itu hidup bersama tanpa menikah di gereja. Bagi wanita itu, ini adalah pernikahan ketiganya, dan yang kedua, mantan suami mereka masih hidup. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana mereka bisa menjalani hidup yang baik? Saya menjawab, kalian bisa hidup sebagai saudara kandung, atau kalian harus berpisah. Mereka mengatakan bahwa itu akan sangat sulit, bahwa mereka harus memikirkannya terlebih dahulu. Setelah setahun mereka berpisah, pria itu membeli rumah untuk wanita tersebut. Dia seorang duda, menikahi seorang janda, dan sekarang hidup dengan berkat dari gereja. Sedangkan wanita itu, yang mantan suaminya masih hidup sendiri, dia sering pergi ke gereja, dia bernyanyi di paduan suara, dan menjalani kehidupan yang patut dicontoh. Semua orang kagum dengan cara mawar mistik telah mengubah hidup mereka. Sungguh luar biasa. Jadi marilah kita sama-sama dengan penuh iman berdoa pada mawar mistik dengan selesaikan novena dan juga doa rosarionya. Kita selesai untuk hari ini dan kita akan sambung besok lagi. Terima kasih. Kita doa supaya doa Bunda Maria dari Rosa Mistika doakanlah kami. Amin. Terima kasih.